Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bersiaga di Akhir Zaman. Saudara, kita tahu kita sedang ada di akhir zaman dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Ada banyak tanda-tanda yang telah kita lihat di depan kita. Dan salah satunya adalah peperangan. Matius 24 ayat 6-7 berkata demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Peperangan yang terjadi merupakan salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Kita tahu saudara sekalian sejak 7 Oktober yang lalu Israel berperang melawan Hamas. Hamas adalah militan Palestina yang berada di jalur Gaza yang ingin menghapus Israel dari peta dunia. Sebetulnya yang berkuasa di Palestina sekarang bukan faksi Hamas tetapi Fatah yang berada di West Bank, di tepi barat. Tetapi justru hari-hari ini Hamas itulah yang melakukan peperangan melawan Israel. Dan bila tidak diwaspadai, ini bisa saja memicu perang dunia ketiga bila negara-negara yang lain termasuk Rusia menyerang Israel. Nah, saya mau tegaskan bahwa sebetulnya peperangan antara Hamas dan Israel ini bukan perang agama tetapi perebutan wilayah yang sejarahnya sudah sangat panjang. Dan kita tidak seharusnya bela Israel, bela Palestina, kita membela perdamaian dunia. Karena kalau perang pasti ada pelanggaran hak asasi manusia dari kedua belah pihak, saudara-saudara. Karena kalau sudah perang urusannya dibunuh atau membunuh, itu saja. Jadi kita berdoa supaya peperangan ini bisa berakhir dan damai sejahtera mengalir. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Kita lihat lebih jauh tentang sejarahnya. Saudara, kalau kita baca di dalam sejarah, Khalifah Islam dari Arab itu menguasai Palestina sejak abad ke-7 Masehi. Dan kemudian mereka mendirikan masjid yang terkenal, Dome of the Rock, Al-Aqsa, dan sebagainya. Nah, pada waktu orang-orang Yahudi datang kembali ke Palestina setelah Perang Dunia Pertama, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, karena pada Perang Dunia Kedua khususnya telah terjadi pembantaian atau Holocaust 6 juta orang Yahudi oleh Hitler, oleh Nazi. Sehingga banyak orang-orang Yahudi yang terserak di berbagai negara di Eropa dan yang lain merasa tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain kembali pada tanah perjanjian yang pernah diberikan kepada nenek moyang mereka yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Masalahnya orang-orang yang tinggal di Palestina sejak abad ke-7 itu menganggap mereka adalah penjajah yang berasal dari Eropa. Tetapi masalahnya orang Israel mereka bilang kami tidak menjajah. I'm coming home. Saya balik ke rumah asal saya. Karena Tuhan pernah janji di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-8. Demikian, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini kan yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub merasa mereka berhak atas tanah perjanjian tersebut. Bahkan Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel lebih kurang tahun 1000 sebelum Masehi
atau kira-kira 3.000 tahun yang lampau. Perhatikan saudara, ada banyak orang berpikir khususnya di Indonesia bahwa sebetulnya Israel adalah agresor, penjajah. Karena apa? Mereka bilang Israel di Alkitab beda dengan Israel yang ada pada masa kini. Israel pada masa kini ini bukan suku Yahudi, tapi satu suku yang ngaku-ngaku orang Yahudi. Nah, bila mana benar ada suku ngaku-ngaku orang Yahudi, maka yang mereka lakukan di Palestina adalah invasi. Tapi kalau memang benar bahwa Israel masa kini terhubung dengan sejarah dengan Israel di dalam Alkitab, maka kita harus bilang mereka balik ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, saya pribadi yakin bahwa Israel masa kini masih ada kaitan dengan sejarah Alkitab. Mengapa? Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Mengapa Israel zaman Alkitab dan masa kini ini terhubung? Pertama, kesatuan bahasa. Bahasa zaman dulu dan bahasa zaman sekarang kan sama, bahasa Ibrani. Kedua, kesatuan budaya. Budaya mereka yang dilakukan, dicatat di dalam perjanjian lama dengan yang sekarang ini ada banyak kemiripan. Dan yang ketiga, kesamaan agama. Agama mereka bukan Islam, agama mereka bukan Kristen. Agama mereka adalah Yudaisme. Dari dulu sampai sekarang juga sama. Pertanyaannya, kenapa kita bisa bilang Mesir sekarang ada kaitan dengan Mesir zaman dulu, zaman purbakala? Kenapa kita bisa bilang orang-orang Tiongkok, China yang tinggal di sana punya kaitan dengan Kekaisaran Tiongkok ribuan tahun yang lampau? Ini kan sejarah yang panjang, sudah berabad-abad. Mesir berabad-abad, China berabad-abad. Kok bicara soal Israel yang juga sudah berabad-abad kita bilang nggak ada kaitan dengan Alkitab. Tapi itu adalah bangsa yang lain yang ngaku-ngaku sebagai Israel, sebetulnya mereka berasal dari Eropa. Saya percaya bahwa ada kaitan antara Israel dulu dan Israel sekarang. Pertanyaannya, apakah Israel sekarang ini melakukan hal yang bagus? Saya mau bilang, dari dulu juga Tuhan bilang, orang Israel itu bangsa tegar tengkuk, nggak bisa diajarin. Bahkan mereka yang membunuh nabi-nabi termasuk Yesus. Tetapi saudara, Tuhan sudah bilang sama Abraham, kamu adalah umat perjanjian. Dan Tuhan itu luar biasa, tidak membatalkan kasih setianya kepada umat Israel. Mereka akan dihajar habis-habisan. Kelak terutama pada waktu Antikris memerintah. Tapi akan ada remnant, sisa Israel yang percaya Yesus di akhir zaman. Dan mereka akan diselamatkan. Kitab Wahyu menyebutkan 144.000 orang Yahudi. Berarti seluruh kegenapan orang-orang Israel yang harus diselamatkan dari 12 suku Israel. Itu akan menjadi percaya. Sehingga orang-orang Israel yang percaya Yesus dan orang-orang non-Yahudi termasuk Indonesia dan negara lain yang percaya Yesus. Itu semuanya yang percaya akan menjadi orang yang diselamatkan. Nah, mereka tinggal di satu daerah namanya Palestina. Sehingga kadang-kadang kita berpikir bahwa Palestina itu ada kaitan dengan nama Filistin yang juga dicatat di dalam Alkitab. Sebetulnya namanya mirip tapi esensinya sangat beda. Karena bangsa Filistin yang dicatat Alkitab adalah sea people, orang-orang laut yang sudah ada pada waktu Abraham tiba di Kanaan. Raja Filistin pada waktu Abraham ada namanya Abimelek, Kejadian 21 ayat 34. Orang Filistin ini berasal dari Kaftor sehingga disebut orang Kaftorim. Kejadian 10 ayat 14. Kaftor itu letaknya di sekitar Laut Aegea, Eropa Selatan. Sekarang ini adalah pulau Kreta yang ada di Yunani. Mereka adalah penyembah dewa Dagon atau dewa ikan. Kalau saudara perhatikan gambar ini dari penggalian arkeologi yang sangat tua,
maka kita lihat dewa sesembahan mereka itu ada kemiripan dengan gambar ikan. Karena mereka orang laut, yang disembah adalah dewa ikan. Masuk akal, karena dekat sekali kan hubungan antara laut dan ikan. Dan mereka adalah orang-orang pendatang dari Eropa Selatan yang kemudian masuk ke Kanaan. Pada waktu itu di Kanaan sudah ada suku-suku yang asli di sana. Tapi kemudian mereka dipunahkan oleh bangsa pendatang ini. Misalnya Ulangan 2 ayat 23 mencatat orang Filistin atau Kaftorim ini memusnahkan suku Awi, penduduk asli Kanaan yang tinggal dekat Gaza. Ulangan 2 ayat 23. Bahkan orang-orang Kreta ini yang kemudian disebut Filistin pernah menguasai Mesir. Ini adalah sebuah penemuan sejarah di Thebes, Luxor, Mesir, menggambarkan orang-orang yang pendatang dengan topi-topi yang khas, dan ini bukan topi atau pakaian adat daripada Mesir. Berarti pernah ada bangsa pendatang yang menguasai mereka, dan ini disebut sebagai bangsa Peleset atau Filistin. Nah, saudara-saudara, berarti Filistin yang ada di Alkitab beda dengan Palestina yang ada di sekarang. Saya pernah tanya tour guide ketika orang Palestina, ketika kita ada di Bethlehem. Saudara perlu tahu bahwa Bethlehem itu sekarang ada di bawah otorita Palestina. Semuanya ada di negara Israel, saudara. Tapi Palestina itu kan belum menjadi negara yang diakui. Ada daerah yang mayoritas didiami oleh orang-orang Arab di sana, lalu dikelilingi dengan benteng. Jadi kita kalau masuk harus masuk lewat checkpoint di situ. Nah, mereka adalah Bethlehem, tempat Yesus lahir, sekarang dikuasai oleh otorita Palestina. Jadi kalau turis mau masuk, maka mereka diperiksa, saudara. Mana pasportnya? Yang periksa adalah tentara Israel. Ketika mereka mau masuk ke sana, lalu kemudian diperiksa lagi di sana oleh otorita Palestina. Nah, saudara-saudara, jadi bangsa ini sebetulnya nggak ada kaitan dengan Palestina sekarang. Sebab waktu saya tanya kepada tour guide-nya, Anda ini keturunan orang Filistin nggak? Malah saya nanya gini ya, sengaja sambil bercanda. Anda ini keturunan Goliat bukan? Kan Filistin Goliat, saudara sekalian. Oh bukan, kami ini bangsa Arab katanya. Nggak ada kaitan dengan Goliat. Nah, tetapi bangsa Filistin yang dicatat dalam Alkitab sudah punah pada zaman Asyur dan terutama Babel, di mana kaisarnya atau rajanya bernama Nebukadnezar. Itu antara lain dicatat dalam Yesaya 25 ayat yang ke-16. Jadi Palestina sekarang intinya tidak ada kaitan dengan Filistin pada zaman Alkitab, yang zaman sekarang bangsa Filistin itu sudah punah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyebut diri sebagai Palestina? Sebetulnya cikal bakal orang Palestina kini adalah bangsa Arab. Bangsa nomaden pada zaman dulu yang tinggal di padang pasir, dewa kunonya adalah dewa bulan, bukan dewa ikan. Karena mereka orang padang pasir. Sedangkan Filistin orang laut, nyembah ikan. Sedangkan ini nyembah bulan dan bintang. Ini penggalian arkeologi juga bisa melihat di berbagai tempat dewa tertinggi yang disembah, dewa bulan dan juga bintang. Nah, tahun 135, seorang kaisar Roma yang dulu menduduki Israel, karena Israel ini dijajah oleh berbagai-bagai bangsa, saudara sekalian. Mulai dari Babilonia atau Irak sekarang, Media Persia, Iran, dijajah oleh Yunani, dan cukup panjang dijajah oleh Romawi. Waktu Yesus lahir ke dunia, Israel itu masih dijajah oleh Romawi. Nah, tahun 135 Masehi, seorang kaisar Romawi bernama Hadrian mengganti nama Israel atau yang mereka sebut sebagai Yudea menjadi Syria Palestina, dan Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Kenapa?
Karena kaisar ini ingin mengganti bait suci yang ada di Yerusalem menjadi kuil dewa Jupiter. Itu sebabnya terjadi bentrokan berdarah. Israel dipimpin oleh seorang yang bernama Bar Kokhba dan kira-kira 100.000 orang mati, saudara, dari kedua belah pihak. Sekarang yang meninggal mungkin baru belasan ribu di Israel. Kita juga sedih, saudara sekalian. Tapi bayangkan zaman modern belasan ribu, zaman dulu 100.000. Betapa hebatnya peperangan yang ada. Karena orang Yahudi merasa ini penghinaan kepada Allah mereka, kepada Elohim. Kok bait suci dijadikan sebagai kuil dewa Jupiter. Nah, makanya Hadrian sangat kesal dengan bangsa Israel. Lalu orang Israel diusir dari tanah tersebut dan untuk melampiaskan kekesalannya dia ganti. Gak boleh orang pakai nama Israel. Diganti pakai nama apa? Musuh bebuyutan Israel zaman dulu, Filistin. Jadi diberi nama Palestina. Padahal suku Filistin sudah kabur, sudah musnah. Tapi saking jengkelnya, nih Israel punah. Gak ada lagi nama Israel, ganti menjadi Palestina. Itu awal mula. Jadi yang menyebut Palestina pertama itu bukan orang Arab, bukan orang Inggris, tetapi kaisar Roma bernama Hadrian. Yerusalem pun dikenal atau disebut sebagai Aelia Capitolina. Tahun 1947 Persatuan Bangsa-Bangsa membagi tanah itu menjadi dua. Sebagian untuk orang Arab Palestina dan yang sebagian untuk orang Yahudi Palestina. Jadi kalau kita lihat di sini, Palestina ini sebetulnya bukan nama bangsa. Palestina ini adalah nama wilayah. Di mana orang Arab tinggal di sana, orang Yahudi tinggal di sana. Dan kalau kita runut lagi, orang Arab sama orang Yahudi ini keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Keturunan Abraham yang berseteru. Coba Abraham dulu. Bininya cuma satu, saudara. Nggak akan perang begini. Gara-gara Abraham punya anak Ishak dari Sarah, lalu punya anak Ismail dari Hagar, ribut mereka, saudara. Ada yang bilang mestinya Abraham kasih surat warisan zaman dulu. Ini punya siapa begitu ya. Karena kalau enggak kan ribut terus. Nah, jadi saya harap saudara bisa mendapatkan sedikit pengertian mengenai hal ini. Nah, tetapi yang saya mau tegaskan adalah demikian. Bahwa peperangan-peperangan ini nanti kita harapkan tidak sekarang, tidak langsung nyambung. Tapi nanti akan membawa kita pada perang dunia di akhir zaman. Yang terdiri dari dua perang yang sangat besar. Pertama, Israel akan diserang oleh bangsa dari utara menurut Yeskiel 38 dan 39 yang disebut sebagai Gog di tanah Magog. Dan kerajaan utara itu akan kolaborasi dengan kerajaan selatan menjepit Israel. Ayat-ayatnya saudara bisa baca Yeskiel 38, 39. Saya tidak jelaskan karena waktu yang sangat singkat. Kalau saudara tarik garis lurus, ini peta Israel, di atasnya itu Turki. Di atasnya itu lagi adalah Rusia. Saudara-saudara, kalau Rusia mulai kolaborasi menyerang Israel, ini perang dunia terakhir sudah di ambang pintu. Makanya kita berdoa supaya hal itu belum terjadi. Sekarang ini yang sudah marah, murka kepada Israel, Turki. Iran adalah pensupport gerakan Hizbullah yang ada di Syria dan juga gerakan Hamas yang ada di Palestina itu. Tapi kalau dari utara Rusia mulai ikut serta Gog Magog ini, maka ini bisa mengarah pada perang dunia ketiga. Jadi kita doakan supaya kita masih punya waktu kesempatan untuk memberitakan Injil karena semuanya dinubuatkan dalam Alkitab. Ya kita setuju nggak setuju sudah dicatat di Alkitab. Dan 90% lebih nubuatan Alkitab dari perjanjian lama sudah digenapi pada zaman ini. Mungkin kira-kira kurang dari 10% yang banyak dinubuatkan terutama di kitab Wahyu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi.
Karena Tuhan yang Maha Tahu sudah memberitahukannya. Jadi kalau Israel sudah diserbu oleh negara-negara utara dan kemudian kolaborasi dengan selatan, Perang Dunia Ketiga sudah mau mulai. Apakah serangan Hamas itu sudah menandakan Perang Dunia Ketiga? Saya jawab belum. Karena Hamas di Gaza masih dari selatan Israel, saudara. Alkitab bilang serangan besarnya harus dari utara. Tapi kalau Rusia dikilikitik lalu kemudian turun, waduh ini bisa repot ini. Yang kedua itu akan disusul dengan perang lain yang bernama Harmagedon. Wahyu pasal 16 mencatat hal itu. Dan Wahyu 9 juga mencatat nanti dalam perang Harmagedon 200 juta pasukan timur akan menyerbu Israel. Melewati sungai Efrat yang kering. Dan mereka akan berhadapan dengan negara-negara barat yang mungkin akan dipimpin oleh antikris yang muncul. Jadi kalau terjadi perang utara, selatan, timur, dan barat, itu sudah perang dunia ketiga. Jadi peperangan ini akan mengarah pada perang besar tersebut. Makanya kita sebagai orang Kristen tetap harus bekerja, mencari nafkah, mempunyai rencana dan sebagainya. Tapi ingat saudara, peta Alkitab menunjukkan bahwa waktunya sebetulnya sudah tidak lama lagi. Dan secara spiritual kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, waduh. Kalau perang terjadi, antikris muncul, apa yang akan aku lakukan? Waduh bisa sengsara. Mungkin kita bilang, aduh zaman saya mudah-mudahan udah kelewat, tapi anak-anak saya gimana? Saya mau sampaikan ada kabar pengharapan. Sebab sebelum semuanya terjadi, perang Gog Magog, perang Harmagedon, akan ada satu peristiwa yang kita nantikan sebagai orang percaya. Yaitu pengangkatan. Pengangkatan orang percaya ke sorga. Yang disebut dalam bahasa Inggris rapture. Bahasa Yunani harpazo. Coba kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Baca dengan bersuara 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan mencatat melalui firman-Nya akan ada pengangkatan orang percaya ke sorga. Bagaimana peristiwanya? Tadi Alkitab bilang penghulu malaikat Mikael akan berseru. Mungkin dia teriak, Tuhan datang. Sangkakala Allah akan berbunyi. Mungkin tut begitu seperti shofar. Tut. Atau kalau dari Amerika bunyinya lain. Tetetetet, terererereret. Tuhan datang. Kalau sangkakala Indonesia lain lagi. Terererereret, terererereret. Yang datang tapi si unyil, saudara sekalian. Bukan Tuhan Yesus. Lalu orang-orang mati dalam Kristus akan bangkit. Kubur-kubur akan terbelah. Dan orang-orang yang sudah mati dalam iman itu akan dibangkitkan. Yang tidak beriman kepada Yesus tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama itu. Mereka akan dibangkitkan untuk dihakimi setelah masa kerajaan 1000 tahun. Jadi dibangkitkan oleh Tuhan lalu mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kalau kita masih hidup pada zaman itu kita nggak akan pernah mati. Kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Karena untuk masuk surga nggak bisa pakai tubuh ini. Yang top, tua, ompong, peot. Kita gak bisa pakai tubuh darah dan daging ini. Ada orang mikir nanti kalau ginjal saya sudah diangkat terus bagian tertentu udah ini nanti di surga ada ginjalnya enggak? Saya bilang gak pakai organ tubuh sekarang. Tuhan akan kasih tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara.
Yesus bilang dia adalah yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Yang pertama bangkit itu adalah Yesus. Mungkin saudara bilang, tapi Lazarus kan bangkit lebih dulu daripada Yesus. Benar. Waktu Lazarus bangkit, berapa tahun kemudian mati lagi saudara. Karena dia masih pakai tubuh, darah dan daging ini. Tapi waktu Yesus bangkit, dia nggak akan pernah mati lagi. Dan waktu dia bangkit, kain kafannya itu ditinggalkan. Karena dia nggak butuh pakaian atau apa dan sebagainya. Tubuhnya telah diganti menjadi tubuh kemuliaan. Maka bedanya pada waktu Lazarus bangkit, dia masih diikat dengan kain kafan. Makanya Yesus bilang, lepaskan kain kafan itu dan biarkan dia pergi. Karena susah saudara jalannya. Bayangkan udah bangkit, tapi masih pakai kain kafan. Kalau jalan kan mesti lompat-lompat begini. Tapi waktu Yesus bangkit, kain kafannya ada tergeletak di tanah. Tubuhnya itu dalam tanda kutip seperti menguap. Seperti menguap keluar. Zut. Dan dia sudah bisa pindah tempat. Yesus satu kali hadir dalam sebuah pertemuan dengan murid-muridnya dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba jelek Yesus datang di tengah mereka. Karena dengan tubuh kemuliaan kita tidak dibatasi oleh ruangan. Bisa muncul cepat, bisa hilang cepat. Kadang-kadang menampakkan diri, kadang-kadang tidak kelihatan. Bisa makan dan tidak perlu makan. Saudara, itu sifat dari tubuh kemuliaan yang luar biasa. Alkitab hanya sedikit saja mencatat tentang hal itu. Tapi jelas kita nggak ke sorga dengan tubuh ini. Tapi Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan. Itu akan diberikan kepada orang percaya pada waktu pengangkatan itu terjadi. Makanya Alkitab berkata berjaga-jagalah. Karena waktu itu kalau ada dua orang di ladang artinya sedang kerja. Yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Saudara masih di toko, yang ngeladeni pelanggan dan sebagainya. Tiba-tiba zet, pengangkatan terjadi. Kalau lagi kebaktian begini, zet, tiba-tiba pengangkatan terjadi. Sebagian terangkat, sebagian ketinggalan, saudara. Yang diangkat yang benar-benar lahir baru, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau dia tidak lahir baru, walaupun ngaku diri Kristen, ketinggalan, saudara. Dan orang yang diangkat itu lepas semua. Bajunya, celananya, mobil nggak ada yang bawa pulang, saudara, pek cokot begitu ya. Karena orangnya sudah ke sorga, diangkat sama Tuhan. Lalu kemudian kita akan ketemu Tuhan di awan-awan. Karena Tuhan dari sorga turun dulu ke awan-awan, belum menjejakkan kaki di bumi. Lalu kita diangkat ketemu Tuhan Yesus di awan-awan. Dan mungkin kita akan nyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Masih ingat lagu itu? Mesti belajar. Kalau nggak belajar, begitu naik nggak bisa nyanyi. Diturunin saudara-saudara. Nah jadi yang diangkat akan ketemu dengan Tuhan, lalu yang ditinggalkan gimana? Akan disiksa selama 7 tahun masa Antikris memerintah menurut Daniel 9 ayat 27. Dan ini akan menjadi masa kesusahan besar untuk orang yang ada di atas muka bumi. Karena terutama hukuman-hukuman Tuhan akan ditimpakan kepada orang yang tidak percaya. Makanya kita harus bersiaga. Karena waktu yang paling dekat bukan kiamat. Yang dekat itu adalah pengangkatan. Pada masa aman damai, tiba-tiba zet, Tuhan akan mengangkat kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Hari ini saudara perlu berdoa. Tuhan Yesus, kalau nanti malam engkau datang, ingatlah saya. Ampuni dosa saya. Angkatlah saya pada waktu engkau datang. Supaya di tempat di mana engkau berada, aku pun berada. Jangan satu pun orang yang akan ditinggalkan lalu masuk pada masa sengsara dari si antikris tersebut. Jadi kalau satu hari saudara bangun pagi, setel TV, lalu ada kabar berita, Metro TV, TV One atau yang lain. Tadi malam jutaan orang-orang Kristen dari seluruh dunia hilang. Pakaian mereka ketinggalan, semua ketinggalan, tapi orangnya hilang. Lalu ada analisa, komentator, mungkin
Mereka diserbu oleh aliens, UFO. Karena kita juga bingung kenapa ini bisa terjadi. Terjadi kepanikan di seluruh dunia. Kalau saudara nonton TV dan lihat berita itu jangan percaya. Karena bukan UFO yang mencuri manusia. Itu adalah pengangkatan orang percaya. Jadi waktu dengar TV, oh ini pengangkatan. Tapi kalau saudara pagi itu masih bisa nonton TV dan mendengar berita itu, berarti engkau ditinggalkan. Engkau tidak diangkat, saudara-saudara. Ya, jadi pertahankan iman aja walaupun disiksa sampai mati oleh antikris, ya jangan pernah menyangkal Tuhan. Tapi pengharapannya hidup benar, hidup lurus, hidup disucikan Tuhan. Mulai dari sekarang supaya waktu pengangkatan kita tidak ditinggalkan, saudara-saudara. Nah, jadi orang yang ditinggalkan akan masuk dalam masa sengsara antikris selama 7 tahun. Nah, di akhir masa 7 tahun itu akan ada perang besar yang tadi saya sudah sebut, yaitu perang Harmagedon, perang dunia. Nah, di akhir perang dunia tersebut, Tuhan Yesus akan datang lagi menjejakkan kaki ke bumi. Zakaria 14 ayat 4 mencatat itu. Dia mendarat di Bukit Zaitun. Jadi sekarang yang paling dekat dengan kita pengangkatan orang percaya. Kita ada di sorga. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, Bema, mengalami pesta kawin anak domba, sukacita di sorga, tapi yang di dunia akan disiksa oleh antikris. Sampai perang Gog Magog, perang Harmagedon. Lalu Yesus akan turun kembali bersama dengan orang-orang kudusnya, bersama dengan kita yang sudah diangkat naik dulu. Lalu turun lagi. Untuk apa turun lagi? Mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Iblis akan diikat di dalam jurang maut sehingga tidak bisa menggoda manusia. Dan dunia ini akan dipimpin oleh Yesus, ibu kotanya Yerusalem yang ada di Palestina. Dan masa damai 1000 tahun akan terjadi. Alkitab bilang domba akan bermain dengan serigala. Artinya damai sekali. Lalu kemudian umur manusia akan seperti umur pohon, panjang. Saudara ingat pada waktu Adam dan Hawa walaupun sudah jatuh dalam dosa, umurnya itu panjang-panjang. 930 tahun, 950 tahun. Itu kondisi sudah dosa kan? Karena sebelum dosa, umur itu nggak dihitung. Karena apa? Kekal. Tapi begitu jatuh dalam dosa, sudah ada kematian. Sehingga umur orang sudah ditentukan kapan matinya. Walaupun umurnya masih panjang. 950 tahun. Bahkan kita bilang ada orang yang umurnya paling panjang. Siapa namanya? Metusalah. Umur berapa? 969. Metunya salah saja 969. Apalagi metunya benar. Wah, lebih panjang itu saudara sekalian. Nah, jadi keadaan nanti dalam kerajaan 1000 tahun, walaupun masih ada dosa dalam kerajaan itu dan Tuhan akan memerintah dengan keras, dosa akan dihukum langsung, tapi umur manusia akan panjang, damai sejahtera di bumi, kondisi bumi akan dipulihkan. Dan Alkitab bilang orang yang mati umur 100 tahun dianggap kena kutuk, terlalu muda mati umur 100. Ada percakapan ini, aduh tetangga saya kemarin meninggal. Hah? Umur berapa? 100 tahun. Aduh muda banget ya, 100 tahun udah mati. Itu akan terjadi di kerajaan 1000 tahun saudara. Nah jadi kerajaan 1000 tahun ini diperintah oleh Yesus, damai sejahtera akan terjadi. Tapi setelah kerajaan 1000 tahun, setan yang selama ini diikat di jurang maut tidak bisa menggoda manusia, dilepas lagi sesaat dan dia akan menyesatkan banyak orang. Lalu terjadilah peperangan melawan Tuhan dan orang percaya, disebut perang Gog dan Magog bagian kedua. Tetapi nggak lama Tuhan langsung tangkap iblis dan pengikutnya, dimasukkan ke dalam neraka saudara-saudara. Dan orang-orang yang menyerang Yerusalem akan dibunuh pada waktu itu oleh Tuhan. Nah setelah akhir kerajaan 1000 tahun itu akan ada penghakiman terakhir
yang disebut pengadilan tahta putih yang besar. Wahyu 20 ayat 11 dan 15. Jadi orang-orang yang tidak percaya akan dihakimi. Ya, akan dihakimi. Dan satu hal yang luar biasa, langit dan bumi sekarang ini akan lenyap. Itulah yang disebut sebagai kiamat. Jadi kiamat itu masih jauh Bapak Ibu. Yang paling dekat pengangkatan. Karena kiamat itu setelah kerajaan 1000 tahun. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 yang berbunyi demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Perhatikan ini. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ingat, dulu dunia pernah dihancurkan oleh air bah. Tapi Tuhan janji dan memberikan pelangi. Aku tidak hukum lagi dengan air bah. Aku akan hukum dengan hujan api dan belerang. Dan itu akan terjadi. Langit yang sekarang, bumi yang sekarang akan musnah. Karena apa? Karena dosa sudah mencemarinya. Lalu ayat 13 baca bersama 2-3. Tetapi sesuai dengan janjinya kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi nanti langit baru dan bumi baru itu akan diciptakan oleh Tuhan dan kita akan tinggal di sana. Orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan ketika diadili di tahta putih yang besar dimasukkan ke neraka. Siapa yang masuk ke sorga itulah orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Tercatat dalam buku keanggotaan gereja tidak terlalu penting. Tercatat namanya di sorga itu sangat penting. Sebab kalau nama kita tidak tercatat di sorga, kita sudah dipastikan matinya masuk neraka. Saya pernah dengar kesaksian ini, ada orang di Jawa Timur, pemuka agama, bukan Kristen, yang meninggal. Orang-orang datang sudah siap dibawa ke tanah kuburan, saudara. Sudah pakai kain putih dan sebagainya. Tiba-tiba mayatnya gerak lagi, goyang lagi. Waduh, itu yang mengunjungi lari semuanya, mayat bangkit lagi. Tapi istri sama anak-anaknya mendekat. Dan ternyata benar bapaknya bangun lagi. Jadi mereka pikir mati suri gitu ya. Sekarang bangkit lagi. Lalu bapak itu ngomong, kitab kehidupan. Bingung semuanya, ngomong apa Pak? Kitab kehidupan. Lalu akhirnya setelah disuruh duduk, suruh minum dan sebagainya, dia ngomong, aku tadi lihat ada antrian, bisa masuk surga atau masuk neraka, tapi ada kitab besar namanya kitab kehidupan yang namanya tidak tercantum di sana, dicemplungin ke neraka. Nah, aku nggak yakin nama saya ada di sana. Tapi syukurlah saya bisa bangun lagi seperti mati suri itu. Jadi tolong cari orang yang bisa jelaskan tentang kitab kehidupan. Dicari pemuka agama mereka nggak ada yang tahu. Untung di desa itu ada seorang pendeta, saudara-saudara. Lalu waktu ditanya soal kehidupan, oh ada di Alkitab, bisa jelasin nggak? Bisa. Langsung dia pergi ke sana dan dia menjelaskan kitab kehidupan yang dicatat khususnya di kitab Wahyu. Orang yang tidak percaya kepada nama anak domba Allah, nama Yesus Kristus akan dicampakkan ke neraka. Tapi kalau orang percaya itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya Yesus pernah bilang kepada para muridnya, jangan bersukacita karena iblis tunduk kepada kamu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Tercatatnya di mana? Di kitab kehidupan. Begitu jelaskan sama pendeta, ini orang yang bangun lagi dari mati suri bilang, itu saya udah lihat kitab kehidupannya. Jadi gimana saya namanya bisa dicatat? Diinjili, bertobatlah, percaya kepada Yesus. Engkau akan selamat. Hari itu dia dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak orang diselamatkan karena mereka yakin
bahwa Yesus juru selamat yang menuntun mereka masuk pada kitab kehidupan. Saya berdoa supaya namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau saudara tidak yakin, bertobatlah hari ini. Percayalah kepada Yesus supaya engkau tidak binasa. Orang itu cuma hidup beberapa hari lalu mati lagi, saudara. Tapi keluarganya yakin dia sudah berada bersama dengan Yesus di sorga. Nah, setelah orang-orang tidak percaya dicampakkan ke dalam neraka, Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 sampai 22. Inilah kerajaan Allah yang kekal sampai selamanya. Dalam ibadah kedua saya akan melanjutkan secara lebih jelas, lebih gamblang apa yang akan terjadi peristiwa besar pada akhir zaman. Jadi setelah ibadah ini saudara boleh pulang makan dulu, datang lagi atau saudara bisa lihat ke YouTube supaya saudara punya gambaran yang jelas tentang hal ini. Saya mau bilang, apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang dinyatakan dalam Alkitab. Gak banyak orang yang tahu, apalagi orang yang gak percaya kepada Tuhan. Orang Kristen pun dengar khotbah seperti ini jarang-jarang, saudara-saudara. Tapi semuanya ada di dalam Alkitab. Tinggal mau kita gali dan ungkapkan atau tidak. Peristiwa besar pada akhir zaman. Dan saya dalam ibadah kedua akan menyampaikan dengan lebih jelas dan lebih rinci. Sehingga saudara perlu belajar dan mengetahui di posisi mana kita sedang berada dalam rancangan Allah yang global. Tapi sebagai penutup, saudara-saudara, saya akhiri dengan bagaimana respon kita menghadapi semuanya ini. Pertama, bertobat dari dosa, percaya kepada Yesus. Kalau engkau masih hidup dalam dosa, tidak percaya kepada Yesus, akhir hidupmu sudah ditentukan, berada di dalam api penghukuman. Tapi kalau hari ini kita bertobat, percaya kepada Yesus, bukan sekedar jadi orang Kristen yang ke gereja, benar-benar berkata, Tuhan ampuni dosa saya, masuklah dalam hati saya, Roh Kudus tinggallah dalam hidup saya, jadikan saya anakmu. Itulah kelahiran baru yang kita harus minta. Dan yang kedua, hiduplah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu menyiapkan minyak pada lampu supaya menyala terus, sehingga waktu Yesus datang kita tidak ditinggalkan. Itulah artinya hidup dalam doa, dalam pujian penyembahan, dalam firman, hidup saleh, melayani Tuhan, bersaksi. Supaya pada waktu Yesus datang, tidak seorang pun dari kita ditinggalkan. Tapi oleh anugerah kita semua yang hadir hari ini dan memberikan respon yang benar, engkau akan diangkat pada hari kedatangan Yesus kali kedua. Siapa yang rindu diangkat oleh Tuhan pada waktu Yesus datang, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan untuk Dia. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.